Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Tabi pagi. pun. Iya pun. Oke. Hari ini spesial sekali dengan Bapak Ameng. Bapak Ameng, Bang Ameng. Bang Ameng. Iya, Bang Ameng. Tentu ini nama tenornya ya, nama panggung. Nama panggung boleh Iya. lah. Nama gaul. Ah, kita perkenalkan dulu siapa sosok yang di hadapan kita ini, Bang Ameng. Kalau saya memang kenalnya Bang Ameng, tapi tentu ada nama aslinya. Iya. Kita perkenalkan dulu. Silakan Bang Ameng. Ya, perkenalkan nama saya Iskandar Syah. Nama betulannya. Nama yang tertuang di akta kelahiran. Tapi sahabat-sahabat, kerabat tuh biasa panggil saya Bang Ameng begitu. Kita adalah produsen kopi Robusta asli Lampung dengan merek dagang Anjosia Coffee, dan nama perusahaan kita adalah PT Anjosia Corp Lampung. Itu Pak Dharma. Oke. Ini gimana? Tadinya milih kopi, Ya. bisnis kopi. Coba bisa ceritakan Bang Ameng. Biar ini Kasih tahu nggak refleksi. ya? Nah, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Jadi gini, Bang Dharma ya. Kita biasa panggil Pak Dharma atau Bang Dharma. Jadi saya sebelumnya memang nggak suka dengan ngopi, ini ceritanya Bu. Ini Nggak Bang suka Dharma. ngopi? Nggak suka ngopi. Oh, saya kira pengopi berat. Nggak. Enggak ya. Cuman karena kebetulan kawan-kawan bilang masa nggak ngopi begitu kan, jadi Iya. kita terpancing untuk ngopi. Dan waktu itu saya minum atau mengkonsumsi kopi hitam itu nggak pernah ada yang saya lihat enak gitu. Ini apaan ini gitu kan? Saya nggak suka dengan kopi, sehingga kalaupun mau kopi, kopinya yang sasetan, kopi Iya, mix begitu ya. iya. Karena memang di situ Kopi instan. gitu. Kalaupun enggak ya saya minuman rasa-rasa saya lebih suka gitu ya. Iya, iya. Jadi itu hingga akhirnya itu ternyata mengganggu kesehatan Oh gitu. ya, sehingga saya mau nggak mau minum kopi hitam. Iya, Dan iya. saya lihat nggak ada kopi yang enak. Saya kebetulan service head di Suzuki Bandar Jaya. Waktu itu saya dapat kesempatan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar, dan saya mampir ke tim saya waktu itu, bagian administrasi kami. Sekalian mampirlah ini Pak ke kampung kami gitu kan. Nah, jadi setelah kami ke sana, kebetulan saya dibawain oleh-oleh sama si orang tuanya, staf admin kami Iya. ini. Saya ingat waktu itu kopi sederhana, masukin ke plastik gula biasa. Saya nggak tahu dia beli di mana, pokoknya gitu. Ketika saya pulang kan tinggal di Bandar Jaya waktu itu, kebetulan kami ini, saya tuan rumah nongkrong. Jadi di situ setelah ya istilahnya kami lagi nongkrong, disiapkan sama orang rumah kopi hitam biasa. Saya minum begitu kan, nah kok kopi ini enak banget gitu. Saya baru ini minum kopi enak. Terus dia bilang, ya itu yang oleh-oleh abang itulah gitu. Oh ini, saya di situ saya simpulkan bahwa oh kopi hitam itu ada yang enak begitu kan. Iya. Yang selama ini saya lihat dan saya alami bahwa kopi itu nggak ada yang enak, ternyata berubah pemikiran saya bahwa oh ternyata ada kopi hitam yang enak. Setelah saya memutuskan untuk resign, Oke. sebetulnya itu Nah, saya memang dulu itu usia saya kalau nggak salah 32-an tahun ya begitu ya. Saya pengen suatu saat nanti umur 40 lah saya bisnis gitu kan, saya buka usaha. Entah usaha apa gitu kan, yang penting wirausaha. Dan di situ saya dapat momentum, inilah sekarang aja lah buka usahanya begitu ya. Iya. Dan saya waktu itu nggak lama-lama mikir, karena kalau ngambil keputusan saya kebiasaan nggak lama-lama gitu kan, nggak tahu kenapa saya udah kopi aja lah kayaknya gitu. Waktu itu setelah saya coba, singkatnya adalah belajar oh gimana sih ngerosting kopi pakai manual begitu kan. Terus saya coba minta masukan dari kawan-kawan kuliah saya, gimana nih gue mau buka usaha kopi nih, kira-kira gimana? Oh setuju, bagus tuh Meng. Nah itu jadi penyemangat saya sebenarnya untuk kenapa enggak saya betul-betul memulai usaha, dan jenis usaha yang saya pilih kopi. Nah karena saya tertantang untuk membuat kopi yang enak gitu ya. Karena ketika ya kembali ke pengalaman pertama konsumsi kopi hitam yang enak, saya berkesimpulan bahwa ini mesti ada caranya ini.
Betul. Kok bisa kopi ini enak? Dan waktu itu saya langsung simpulkan kemungkinan besar kopi enak ini karena dari sumbernya dan dari bagaimana cara mengolahnya. Kita memutuskan di tahun 2016. 2016. Ya, kita mulai persiapan dulu, beli peralatan sampai dengan ya jual mobil demi modal usaha. Biar mulai. Jadi kita beli alat tuh. Kan nunggunya lama tuh. Ya. Kita namanya dengan pengetahuan seadanya, kita nggak ngerti gimana alat apa dan sebagainya. Sehingga setahun setengah kemudian kita produksi dengan mesin kita sendiri dan itu nggak diterima sama kerabat kita. Coba dulu kopi kita. Oh, kopi apaan nih? Ini gimana? Kemutungan. Oh, ini dan sebagainya. Sampai pada akhirnya, nah ini baru enak, Meng, dia bilang gitu. Jadi secara tidak langsung testimoninya dari keluarga dulu ya. Iya betul, dari kerabat Iya. kawan. Ada kesimpulan sedikit, ATM namanya. Apa itu? Ambil, tiru, dan modifikasi. Iya betul. Ini sudah dipakai Lakukan. oleh teori ini sudah dipakai dengan Bang Ameng. Dan ini sukses loh. Benar-benar sukses. Iya. Oke, kemudian Anjosia sendiri ini dari bahasa apa? Kok saya cari-cari di kamus belum ketemu ini. Iya. Dari bahasa apa ini Anjosia? Artinya apa? Iya. Jangan-jangan ini bahasa Korea kan gitu. Aku cari kirain bahasa Yunani, dicari di kamus tidak ketemu ini. Ya, jadi Anjosia ini kita memang apa ya, filosofinya adalah kopi ya Lampung. Lampung ya kopi. Maka kita buat logo pun, merek pun yang bernuansa Lampung. Jadi ini nih ada paduan antara Lampung Saibatin dengan Lampung Pepadun. Karena yang namanya Lampung kan sang bumi Wajurai. Ada Saibatin, ada Pepadun, itulah Lampung. Makanya kita padukan. Saibatinnya dari mana? Dari namanya itu sendiri, Anjosia. Anjo atau Ajo atau Hinji itu bermakna ini. Itu artinya. Sia itu ya maknanya lah. Berarti dari bahasa Lampung ini Anjosia Kopi itu bermakna inilah kopi begitu ya. Terus berikutnya Inilah pokoknya. inilah ya kopi inilah itu. barangnya gitu. Iya. Kalau yang lain kita nggak tahu. Kalau Iya, kopi iya. ini murni asli dengan kualitas terbaik. Nah sementara Sigoh atau mahkota wanita itu dari Lampung Pepadun atau penyimbang. Jadi dari merek pun kita buat gimana caranya ini betul-betul Lampung banget begitu. Dibuat Lampung banget. Saibatin dan Pepadun sehingga Sigohnya itu dari Pepadun, nama Anjosianya dari Saibatin. Jadi artinya Kalau elektrician belum tahu Sigoh itu apa, itu kalau bahasa kita lebih dikenal masyarakat yaitu Siger. Siger ya. Ya, Siger, mahkota perempuan ya. Ya betul. Oke, mahkota perempuannya di Lampung. Ya betul. Oke. Jadi saya kembali lagi ke ini karena belum selesai tadi. Anjosia Coffee itu kalau bermakna singkat kan tadi inilah kopi. Tapi kalau makna panjangnya inilah kopi Robusta asli Lampung kebanggaan Indonesia. Oh gitu. Gitu. Dan Robusta ya. Robusta ya. Walaupun ada Arabicanya khusus untuk ini, yang lain Robusta semua. Untuk sebenarnya ini hanya varian saja. untuk orang yang memang penikmat Arabica, jadi kita blend Robusta Arabica. Disediakan juga. Ya betul. Oke. Saya sudah pernah nyoba ini. Saya itu memang gampang mual kalau minum kopi, tapi saya coba pakai ini. Ini bukan endorse ya. Bukan endorse ini. Ini memang saya minum ini kopi ini. Saya ngambil yang ini, yang kuning. Yang gold ya. Yang kuning. Karena yang kan kuning. kebetulan kan Bang Dharma pelanggannya Anjosia Kopi juga. Iya, makanya sampai harum mobilnya juga harum kopi. Pengaruh mobil ya. Dari Anjosia Ya, juga. betul, terima kasih. Ya, Bang Ameng minum kopi pertama kapan? Usia berapa? Mungkin SMP ya, sekitar SMP. Kalau saya dari bayi. oh gitu ya, dicekokin. Dicekokin. Sama bokap. Katanya biar nggak step. Tapi itu terbukti ampuh emang. Iya, gitu ampuh ya. itu. Dan masih dipakai sampai sekarang itu budaya di rumah saya. Iya. Seperti itu. Karena memang gini, Bang Dharma, kopi ini kan punya manfaat kesehatan. Tadi bukan Gitu ya? hanya meningkatkan konsentrasi, terus bisa juga untuk diet, untuk menyehatkan jantung dan sebagainya. Jadi banyak manfaat kopi sebetulnya. Yang penting kopinya memang asli, Yang asli bukan dong. campuran. Iya, betul. Yang bahaya itu zat aditif dari campuran. Ya betul. Oke, ada lagi nih pertanyaan. Ini jualannya udah nyampe mana? Ya. Harus dibuka ini. Gitu ya. Saya capek-capek ngundang harus dibuka Iya, biar iya. netizen tahu karena ini salah satu binaannya PLN, UMKM yang sukses dibina PLN. Amin.
dan tergabung dalam rumah BUMN BUMN Bandar Bandar Lampung. Lampung. Betul. Coba ceritain nih, jualannya nyampe mana, Ya. terus produksinya setiap hari atau ini udah nyampe berapa sih? Ya. Jadi kalau bicara distribusi, nah ini kan unit induk distribusi. Jadi Nah. kita bahasa yang menggunakan bahasa distribusi juga. Kalau untuk yang lokal kita bekerja sama dengan beberapa pusat oleh-oleh dan swalayan. Jadi kita kopi Anjosia ini sudah ada produk-produknya, maksud saya ya, baik produk kopi kemasan maupun pengharum mobil Anjosia ini sudah ada di Chandra Supermarket Iya. dan beberapa cabangnya ya di beberapa kota di Lampung. Jadi udah masuk supermarket ya? Ya, Supermarket betul. ya. Dan berikutnya adalah di Haitom yang di Jalan Rintan, itu salah satu pusat oleh-oleh terbesar juga di Lampung. Berikutnya ada di Askajaya yang kebetulan mitra binaan. Iya, sama-sama mitra. Ya, rumah BUMN Bandar Lampung juga di Jalan Pagar Alam Gang PU. Berikutnya kita ada di pintu tol Kota Baru, itu ada namanya mitra kita Damarian Shop, Jalan Legend ya. Iya. Di Riyakudu itu ya? Ya. Dan beberapa distributor kita yang tersebar di beberapa daerah. Jadi kita lewat tangan-tangan distributor inilah produk kita bisa tersebar ke beberapa provinsi, beberapa kota di Indonesia. Oh ya, tadi ada yang belum terjawab. Apa itu? Satu hari bisa produksi berapa? Oh, iya. Jadi kita ini sebelum saya sampaikan berapa jumlahnya, perlu saya sampaikan juga ini Bang Dharma bahwa Anjosia Coffee ini kita produksinya nggak dengan jumlah yang banyak, stok banyak-banyak, nggak. Kita hanya menyediakan stok kita sedikit saja, memenuhi etalase di rumah produksi kita. Kalau ada order melebihi etalase baru kita produksi. Jadi fresh kopi kita. Berarti ada rumah produksinya dong? Ya, betul. Iya. Jadi artinya kita nggak stok banyak-banyak itu nggak. Kalau ada permintaan baru kita produksi. Jadi itu yang Pernah order tertinggi berapa? itu dulu itu dalam minta 2 minggu, namanya usaha baru mulai ya. Kita pernah diminta dalam 1 minggu itu 2.000 pieces. 2.000 pieces. Dan memang ya karena memang baru jadi agak kelimpungan gitu, tapi alhamdulillah bisa teratasi tepat waktu. Oke. Gitu. Jadi dulu PLN sekitar tahun 2020 ya. Iya, 2020. Iya, benar, masa Covid. Benar. Ya, masa Covid kan kita memang perekonomian lagi tersendat. Iya. Ya, PPKM di sana sini. Iya. Tapi PLN nggak habis cara bagaimana mempertahankan bahkan menghidupkan UMKM-nya. Iya. Perlu netizen tahu, UMKM yang dibina PLN itu ada kurang lebih 1.200-an. Iya. Cukup Biasa besar ya. itu, cukup besar. Bahkan ada yang sampai ke internasional juga. Nah, ini salah satunya dari Anjosia yang mengembangkan produk olahan khusus dari Provinsi Lampung. Terkenal kopinya. Siapa yang nggak kenal kopi Lampung kan begitu. Terima kasih. Sudah diolah. Ini bukan hanya mengembangkan jiwa wirausahanya, tapi mempertahankan budaya. Karena tetap ada siger Lampungnya, betul. Produk asli Lampungnya. Mulai mengenal PLN itu tahun berapa? PLN Peduli khususnya. Nah, jadi kita kenal dengan dukungan dari PLN waktu itu. Kita diajak oleh kawan saya namanya Bang Andre. Beliau ini salah satu pelaku usaha yang cukup maju juga. Beliau punya merek Diandra Batik Lampung. Jadi itu di momen itu, Bang mau ikut nggak itu ke ini rumah BUMN? Apaan tuh? Udah daftar aja. Waktu itu saya berangkat menemui pengelola rumah BUMN dan mendaftarkan diri. Dan di situ kita mulai sejak saat itu kita mulai mendapatkan pembinaan yang intens, mulai dari pelatihan, support dari berupa dukungan pembiayaan. Berikutnya penjualan luar biasa, promosi itu didukung penuh oleh PT PLN melalui sampai PLN punya rumah produksi. Ya betul. Itu dukungan dari PLN. Luar biasa. Terima kasih. Kita juga PLN ini bukan hanya jualan listrik. Perlu teman-teman tahu, PLN bukan jualan listrik saja. Tapi di situ ada amanah pemerintah melalui misi PLN, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sekitarnya.
Salah satunya tadi mengembangkan UMKM. Ya, kami merasakan itu. Iya. UMKM ini juga kan akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Iya, betul. Iya kan begitu? Betul. Nah, hidup lagi di situ. Iya. Di situ ada beberapa keluarga yang akhirnya hidup melalui Iya. UMKM binaan PLN. Betul. Luar biasa. Sudah dapat banyak pelatihan dari PLN. Macam-macam itu di digital marketing lah. Saya ngerti Digital itu. marketing juga dapat. Iya betul. Halal lah, apalagi tuh bikin Sudah dapat NIB. produk halal. Sudah dong. Oh, ini. sudah. Ya. Sudah. Untuk yang baru itu ada kita halal yang baru ya dari Kementerian Agama sudah. Sudah Jadi juga? alhamdulillah berkat dukungan dari Rumah BMN. Oke. Dan juga kita sudah tersertifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ada 6 sertifikat itu khusus untuk produk Anjasya Coffee. Keren. Berkat dukungan dari PLN luar biasa. Ini PLN memang luar biasa. Iya. Kalau memang UMKM itu serius, tentu PLN juga Lebih serius. lebih begitu ya? serius lagi. Siap. Gitu. Oke, keren. Jadi pelatihan sampai pelatihan digital marketing Ya, juga betul. dapat ya. Karena memang eranya sekarang kan. Iya, betul. Kalau nggak lewat online ya kalau kita penjualan konvensional juga kurang berkembang. Iya, Sekarang betul. melalui online, apa-apa online. Iya. Termasuk PLN juga sudah PLN Mobile. Iya, betul. Gitu. Di situ juga ada UMKM-nya itu di Iya. PLN Mobile, ada marketplace-nya. Saya gitu. beli token listrik pakai PLN Mobile itu. Iya, benar. Iya. Oke, kemudian apa sih yang dirasakan setelah bergabung di Rumah BUMN khususnya? Coba abang ceritakan. Yang dirasakan cinta dan kasih sayang Cinta dan kasih dari sayang. Rumah BMN ke PT Anjasya Coop Lampung. Iya, siap. Dalam bentuk apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ada perhatian yang intens dan komprehensif menurut saya. Jadi lengkap, semua ada. Jadi saya ulangi, pembinaan dalam bentuk pelatihan sesuai dengan agar bagaimana kami bisa mengelola usaha ini secara profesional, itu kami rasakan. Berikutnya juga dukungan dalam bentuk membantu promosi dan penjualan. Tadi saya ceritakan juga. Bentuk yang lain adalah bentuk pembiayaan. Artinya kami kekurangan modal dan sebagainya itu bisa didukung melalui program-program daripada PLN ini. Coba bisa diceritakan. Ini apa aja nih? Ya. Kayaknya banyak ini. Sebelum saya ceritain, saya bukannya ngancam ini, Bang Dharma. Hati-hati kalau minum Anjasya Coffee, nanti ketagihan. Itu mengandung unsur iklan itu. Saya sudah ketagihan. Terbukti ya berarti ya. Terbukti sekali. Jadi ini ada beberapa varian produk dalam rangka agar bisa menjangkau semua lapisan dan semua kalangan. Gitu. Jadi ini variannya ini contoh saja. Sebetulnya belasan produk Anjasya Coffee. Ini hanya yang 100 gram dan 200 gram. Jadi yang 100 gram ini sebelumnya saya sampaikan bahwa ini semua produk adalah murni atau asli atau tanpa campuran. Itu dulu. Kopi Kopi asli. murni tanpa campuran. Hanya biji dijadiin bubuk. Ya, betul. Iya. Berikutnya yang kualitas standar ini ada namanya cap gajah. Standar. Yang lainnya premium semua. Oke. Gitu ya. Bedanya apa sih standar dengan premium? Dari bahannya yang beda. Kalau pengolahan sama. Kopinya ya mungkin. Iya, betul. Jadi ini kualitas standar namanya cap gajah. Ini ada 100 gram yang kecil Tapi ini. standar juga enak. Enak dong. Iya. Bukan yang biasa tapi standar. Standar. Standar enak. Bisa. Bisa aja ya. Standar enak. Standar enak. Standar enak ini lebih enak dari standar benar. kan gitu. Nggak ada standar di bawah. Kan? Nggak ada. Hanya standar motor yang di bawah. Ya betul. Standar 2 apa standar tengah gitu kan. Nah jadi ini ada yang si abangnya ini 200 gram. Ada lagi bapaknya yang 500 gram. Yang lebih besar Lebih lagi. besar. Berikutnya sisanya premium semua. Ini premium. Nah berikutnya ini contoh. Ini yang 100 gram yang gold ya Anjasya Sama sama Coffee yang ini gold. ya. Hanya Ini- beda ukuran ya. Ini abangnya ya lebih Iya. besar. Nah, Dan yang ada hitam. lagi Apa ini yang hitam? dan lebih besar lagi 500 gram ada itu. Sama yang biji juga ada. Biji kopi Oh, pang. gitu. Ya, begitu. Yang gold. Yang gold. Oke. Yang Biji itu yang dimasuk ke ini ya, coffee maker itu ya. Iya betul. Bisa buat seduhan. Biasanya kafe yang suka beli yang Coffee gitu. maker apa sih Pelanggan. namanya itu yang langsung jadi cus gitu. Ya, betul. Saya juga kagak tahu itu gimana. Iya. Gimana buatnya nggak ngerti itu. Iya. Bisa begitu dari biji bisa keluar jadi air. Iya. Ada mesin espresso ya. Espresso ya. Betul. Berikutnya ini ada yang Anjasya Coffee Hagah atau kopi lanang atau biji kopi tunggal atau Piberi Coffee. Ini yang bubuk, ada juga yang 500 gram masih biji roast bean. Kalau hitam gini, saya konotasinya itu ini ada khasiatnya ini.
Ya, Lebih aja. Biasanya Ya. begitu. Ya. Kalau ada kemasannya yang agak mencolok mata, Ya. hitam nih. Berarti Ya. ini, woi, apa ini? Kenapa? Apa khasiatnya? hitam ini kan menandakan kuat, kokoh, Kuat. laki-laki. Khaga ini pun artinya kan laki-laki. Oke. Nah, jadi ini terbuat dari biji kopi tunggal dan dipercaya bisa membantu meningkatkan vitalitas. Diminum pria yang suka wanita. Kalau yang minum wanita, yang suka yang pria. Ada yang berubah, ada entah hormon apa itu yang bikin menggeliat. Gitu ya? Kira-kira begitu. Wah, ini wah, Electrizen bagi kalian yang butuh ini, Iya. segera pesan ini. Siap. Jangan disia-siakan. Ini nggak ada zat kimianya ini. Iya. Benar-benar semua alami. Oke. semua. Nah, yang ini apa ya kecil ini? Siap. Kecil-kecil ini. Jadi ini ada request dari konsultan kita, konsultannya Anjosia. Ini coba ciptakan produk blend ya Robusta dengan Arabica, sehingga kita munculkanlah namanya Platinum. Platinum ini adalah blend antara Robusta Lampung dengan Arabica Aceh. Tapi ini aman kan? Aman, insya Aman Allah. bagi yang memang Yang memang kurang kuat lah Ya, untuk betul. minum kopi. Kan Ya. ada beberapa orang yang tidak Ya. kuat minum kopi. Tapi ini aman ya? aman. Aman ya. Ya. Kata Saya pelanggan belum kita nyoba gitu. sih. Saya nyobanya ini pernah. Ya. Ah, ini apa nih? Ya. Ada yang spesial nih kayaknya nih. Jadi ini pengharum mobil Anjosia. Jadi kita pengen apa namanya pelanggan-pelanggan kita yang memiliki kendaraan terutama itu juga apa namanya pakai produknya yang Anjosia. Makanya kita ciptakan produk yang kita klaim ini yang terbaik di Lampung. Bang Ameng, cita-citanya gimana nih untuk ke depan? Misalnya 10 tahun ke depan atau jangka pendek, jangka panjang ada nggak? Ya, jadi memang dalam melaksanakan aktivitas bisnis, ya, kami nggak lepas dari mengelola unsur manajemen ya, 6M dan 6P bahasa kami. 6M yang dimaksud adalah bagaimana kami mengelola money, method, material, marketing dan sebagainya, mesin. Dan juga kita ada apa namanya mengikuti jalur yang aktivitas sehari-hari kami itu kami nggak lepas dari visi atau apa yang menjadi tujuan cita-cita ke depan, dan apa yang menjadi cita-cita kami yaitu menjadi salah satu produsen kopi Robusta asli yang terbaik di Lampung. Di Lampung. Ya, jadi salah satu yang terbaik ada Anjosia di situ. Dan ini sudah insya Allah kami berkeyakinan udah di depan mata ini akan terjadi. Tentu kami harus fokus untuk bagaimana menjalankan misinya. Kuncinya optimis. Ya, optimis dan yakin. Oke. Tuh. Iya. Luar biasa. Ini sudah ada juga logo PLN Pedulinya. Kalau teman-teman beli kopi Anjosia atau produk-produk Anjosia, sudah ada PLN Peduli, logo PLN Peduli. Berarti benar-benar PLN itu peduli. Ya, betul. Peduli dengan kami pelaku Iya, industri. tentunya itu. Oke, sebagai penutup nih Bang Ya. Ameng, ini kita nggak kerasa Ya. 30 menit ini ya. Ya. Sebagai penutup, coba ada yang bisa disampaikan kepada Electrizen, ya apa ya motivasinya atau apa sih tips and trick seperti itu? Itu Bang Ameng silakan. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan sebetulnya. Ini tidak lepas dari bahasa kami, nasihat dari nenek moyang. Orang Lampung bilang lohot. Lohot itu petuah atau nasihat. Jadi mak kam siapa lagi, mak ganta kapan lagi. Artinya apa? Kalau nggak kita, siapa lagi? Kalau nggak sekarang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu untuk apa? Untuk kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk lokal. Terutama kalau bicara kita masyarakat Lampung, pakailah barang-barang Lampung banyak yang bagus-bagus. Ya, betul. Gitu ya. Bukan hanya kopi ya, produk-produk lain, keripik. Kita dikenal keripik kita bagus-bagus, Kain, enak-enak. kerajinan Kain, tangan, tapis, batik. Ya. Batik juga ada. Batik juga ada. Benar. Jadi dan produk-produk yang lain, sehingga kita inilah yang punya tanggung jawab untuk menggunakan, mengkonsumsi produk-produk kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi kalau bukan kita? Betul. Ada lagi tips and trick apa? Ya. Kesabaran kayak apa?
Yang pasti ini aja, kita tetap semangat, apapun yang terjadi itu biasa. Jadi ujian itu, kalaupun ada permasalahan ya COVID di masa lalu ya biasa aja itu. Terus apa namanya, mungkin permasalahan kalau kita bisnis modal, apalagi permasalahan SDM biasa aja, itu memang tantangan Pasti untuk kita. ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya. Oke. Dan jangan lupa satu, jangan nyolong listrik, itu pesan Nah, saya. ngomong, sampaikan ke teman-teman di rumah. Sampaikan Bang Ameng. Jadi buat masyarakat di Lampung ya dan kawan-kawan ya, sedapat mungkin kita apa ya, ini salah satu komitmen kita untuk melakukan aktivitas bisnis secara jujur. Termasuk juga kalau pakai listrik ya, yang kita pakai ya kita bayar, jangan sampai kita mau pakai listrik yang nggak bayar, kan begitu. Betul. Jadi itu penting buat kita sehingga Apalagi negara kita bisa maju. Apalagi ngambil yang nggak apa ya, mengambil yang bukan haknya. Ya betul. Iya. Oke, di penghujung acara Electrizen, sebenarnya mau ngobrolnya lebih lama lagi, namun kita terbatas dengan waktu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya akan mengundang lagi narasumber-narasumber UMKM yang sukses-sukses biar kalian bisa ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Untuk itu, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.